Kami semua memohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk bisa mengerti firman-Mu, menangkap maksud-Mu, dan bisa mengerjakan kehendak-Mu hari ini. Ketika kami membaca firman Tuhan ini dengan teliti, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, mohon juga Tuhan memampukan kami untuk bisa diberkati dan melakukannya dengan tekun dan rendah hati. Ya Tuhan, kami tidak memiliki kemampuan. Kami hanyalah manusia yang berdosa, yang seringkali menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan kasih Tuhan, dan seringkali melupakan Tuhan dalam hidup kami. Ingatkanlah kami dengan firman Tuhan ini, dan kami semua memohon kepadamu pertolonganmu untuk bisa merenungkannya dengan baik. Tolong setiap kami ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah Tuhan berbicara melaluinya, dan biarlah Tuhan boleh menyampaikan apa yang kami perlukan hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara, kita masih akan merenungkan pasal 13. Tapi kali ini kita akan merenungkan ayat lanjutannya, yaitu ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Karena perenungan hari ini adalah sequel dari perenungan minggu lalu, kayak film aja ya. Saudara, bagi saudara yang belum sempat mengikuti perenungan minggu lalu, silakan bisa mengejar percakapan ini melalui ringkasan khotbah yang ada di warta yang saudara bisa lihat. Saudara, tema kita hari ini adalah jangan sia-siakan kasih Tuhan. Nah, agar kita tidak terputus dari konteksnya, maka mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-13. Kita akan membaca, walaupun perenungan kita dari 21 sampai 30, kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-28. Mari kita membaca bersama-sama, karena hanya beberapa ayat saja, kita membacanya dengan bersuara. 1, 2, 3. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Sedemikian jauh. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saudara, pernahkah saudara mendengar satu kisah tentang seorang wanita miskin dan tuli, seorang ibu dari Tiongkok. Nama ibu itu adalah Zhang. Zhang ini kisahnya sempat viral di berbagai sosial media, khususnya berita di Tiongkok dan di Eropa. Saudara, di sebuah desa kecil di Tiongkok, ada seorang ibu bernama Zhang yang membesarkan anaknya seorang diri. Zhang mengalami gangguan pendengaran sejak dia lahir. Dia tidak bisa mendengar dengan baik atau tunarungu. Dan walaupun dia mempunyai kekurangan, dia tidak terhalang untuk mengerjakan tugas-tugasnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu dan seorang istri. Suaminya meninggal ketika anaknya berusia kurang lebih 1 tahun. Dia ditinggalkan sendiri dengan kondisi yang sangat miskin sekali,
dan tidak memiliki apapun, dan dia harus melakukan berbagai pekerjaan yang kasar untuk bisa bertahan hidup, saudara. Begitu menyedihkan. Dia bekerja lebih lama daripada waktu istirahatnya, karena dia merasa perlu bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Dia menjadi buruh tani pada pagi sampai siang hari. Sore hari dia mencuci pakaian orang lain. Malam hari dia mulai pergi ke kota terdekat untuk mengumpulkan plastik, kaleng, dan barang bekas seperti layaknya pemulung. Dan tengah malam dia baru pulang. Rutinitasnya itu tiap hari bertahun-tahun, dan itu yang bisa membesarkan anaknya, asal saja anaknya bisa sekolah, bertumbuh besar, bisa makan, dan bisa menikmati kehidupan seadanya. Meskipun dia tidak bisa mendengarkan suara anaknya, mulai dari kecil sampai dia besar, dia berusaha untuk memahami semua kebutuhan anak-anaknya, dan selalu berusaha memberi yang terbaik. Saudara, berkat kerja keras ibunya, ya, maksudnya anaknya cuma satu ya, anaknya berhasil masuk universitas di kota besar dan harus meninggalkan dia. Zhang pikir kerja kerasnya sudah selesai, tetapi dia harus berjuang lagi sendirian kali ini. Karena harus mengirim sedikit demi sedikit uang yang dia miliki. Setiap minggu dia menyetor uang itu ke bank dengan pakaian yang lusuh. Dan setelah beberapa waktu anaknya selesai kuliah, masuk ke perusahaan yang sangat baik, dan berjumpa dengan tambatan hatinya yang begitu cantik dan kaya raya pula. Tetapi anak ini merasa malu ketika mengetahui bahwa dia adalah seorang anak tunarungu, dan ibunya tidak mempunyai apa-apa di rumah, tidak punya tanah, dan hanya seorang pemungut barang bekas di kota. Dia malu untuk memperkenalkan ibunya ke keluarga dan ke pasangannya. Saat anaknya menikah dengan seorang wanita itu, dia memutuskan bahkan tidak mengundang mamanya dan mengatakan, aku tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Karena dia takut orang akan mencemooh dia karena dia punya mama tuli, pemulung, miskin. Zhang yang mengetahui berita itu tentang pernikahannya pun tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menangis di kamar dengan begitu sedihnya. Dia diam-diam, tapi di dalam kamarnya dia berdoa begitu rupa untuk pernikahan anaknya. Beberapa tahun berlalu, anaknya bahkan tidak pernah mengontak, datang. Tapi Zhang setiap pagi sampai siang, dia selalu menunggu 30 menit, berharap anaknya akan datang mengunjungi dia. Sampai suatu hari dia jatuh sakit. Dan begitu cepat sekali dia akhirnya mengembuskan nafasnya yang terakhir. Karena kondisinya yang begitu berat, bekerja keras begitu rupa. Tetangga yang peduli kepadanya membantunya dan akhirnya menguburkannya. Lalu menghubungi anaknya. Ketika anaknya datang diam-diam tanpa diketahui pasangannya, Zhang sudah di ujung nafasnya. Dan akhirnya dengan tangan gemetar, Zhang memegang tangan anaknya. Seperti seolah ingin bicara. Dia menunjuk ke sebuah kotak kecil di sana. Anaknya mengerti dan kemudian membuka kotak itu. Kotak yang sudah berdebu karena sudah disimpan bertahun-tahun lamanya. Ternyata di dalamnya ada beberapa lembar uang pecahan kecil, uang yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang menjadi bukti dia mengumpulkan sedikit demi sedikit uang. Walaupun anaknya sudah bekerja, dia berharap dia bisa memberikan sesuatu setiap tahun untuk cucunya. Dan ada tulisan tangan di sana, saya bacakan tulisan tangannya. Karena dia tidak bisa berbicara, dia menulisnya. Nak, ibu mungkin tidak sempurna. Ibu bahkan tidak pernah bisa mendengar suaramu. Tetapi ibu selalu mendengarkan hatimu. Ibu tidak bisa berkata-kata dengan jelas. Setiap hari ibu tetap berdoa untuk kebahagiaanmu.
Jika ibu telah membuatmu malu, maafkanlah ibu. Ibu hanya ingin kau bahagia. Setelah dia membaca surat itu, mamanya sudah tidak ada. Dan dia menangis sekali, sejadi-jadinya, karena menyadari betapa besarnya kasih ibu yang telah dia sia-siakan. Tapi semua sudah terlambat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibunya sudah pergi selama-lamanya. Saudara, itulah kisah Zhang, wanita miskin dan tuli. Yang mungkin juga menjadi kisah daripada bagian hidup kita. Hidup Anda dan saya yang memiliki ibu yang bekerja keras dan mungkin hari ini sudah tiada. Kira-kira setelah mengetahui kisah itu dan Anda berjumpa dengan anak Zhang tadi, apa yang akan Anda katakan kepada anak itu? Mengetahui kisahnya seperti itu. Apakah Anda akan berkata, kamu anak tidak tahu terima kasih? Apakah Anda akan berkata, good job? Apa yang Anda katakan kepadanya? Waktu saya membaca kisah ini, begitu saya bertemu, saya bertanya, kalau saya ketemu saya apain? Saya tabok dulu baru saya ngomong. Anak kurang ajar. Hati kita tersayat bukan? Saudara, dalam kisah ini juga ada orang seperti itu. Yesus bersama dengan murid-muridnya di ruang atas. Yesus baru saja membasuh kaki mereka, menunjukkan betapa dia mengasihinya, mengasihi mereka semua. Dan kisah yang kita baca ini juga bicara tentang seorang yang menyia-nyiakan kasih Tuhan. Menyia-nyiakan kemurahan, anugerah, dan panggilan Tuhan. Dan semua yang dipercayakan kepadanya. Saudara, siapa dia? Dia bernama Yudas. Tapi siapa Yudas? Saudara, saya membagikan beberapa hal hari ini berkaitan dengan topik ini. Mari kita lihat siapa sebenarnya orang ini. Saudara, Yudas adalah orang yang terpandang, terhormat. Orang yang dianggap berbudaya, saudara. Yudas dari semua rasul, 12 rasul, hanya satu yang memiliki status yang begitu tinggi, saudara. Hanya satu yang memiliki status terpandang dari latar belakang sosialnya. Karena 11 murid yang lain itu berasal dari utara Galilea, yang kebanyakan masyarakatnya adalah petani atau nelayan. Mereka rata-rata miskin. Tapi Yudas berasal dari daerah yang makmur dan dianggap berbudaya, saudara. Dia berasal dari Yudea atau Yehuda. Dia juga bukan hanya berasal dari daerah yang begitu baik, berbudaya, terhormat. Bukan dari daerah Galilea Utara yang dianggap remeh, rendah, dan miskin, saudara. Tapi lebih daripada itu dia terhormat karena dia punya nama yang begitu penting. Kita tahu bagi orang Ibrani nama itu menggambarkan siapa dirinya, betul? Namanya, bagi orang Indonesia mungkin Yudas itu namanya rendah sekali artinya, bukan? Tapi bagi orang Ibrani, Yudas itu adalah gambaran siapa dirinya. Di dalam nama itu terhubung dan terasosiasi dengan leluhurnya yang namanya Yehuda. Saudara, Yehuda adalah garis keturunan yang melahirkan Daud. Yehuda adalah garis keturunan yang melahirkan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yehuda adalah nama bahkan dari saudara Yesus yang menulis surat Yudas. Adiknya Yesus bukan satu bapak, namanya Yudas. Dari namanya, murid Tuhan Yesus ini menggambarkan dia terhormat karena menggambarkan asal-usulnya. Siapa dia, dari mana dia datang, daerah mana dia tinggal. Tapi nggak berhenti di situ, saudara, namanya bukan hanya Yudas. Orang Yahudi selalu menghubungkan namanya, tetapi juga asal dari mana dia datang. Maka Yudas disebut dengan Iskariot. Kata Iskariot di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari dua kata, saudara. Kata ish yang artinya adalah manusia, dan kiria yang artinya adalah keriot atau
kota yang terkemuka. Saudara, jadi seluruh namanya, seluruh dirinya itu bicara tentang sesuatu yang bernilai tinggi, yang berbudaya, yang agung, terhormat, terpandang, saudara. Memang daerah Yudea atau Yehuda ini adalah daerah yang dianggap paling berbudaya tinggi dan terpandang dari kota lain. Kenapa? Karena di Yudea lah ada dua pusat yang sangat penting. Di sana ada Yerusalem dan juga ada ibu kota pemerintahan dari Israel. Saudara, pusat penyembahan, pusat pemerintahan ada di kotanya Yudas. Jika kita membaca namanya Yudas Iskariot, begitu disebut siapa namamu? Aku Yudas dari Iskariot. Itu bukan hanya menggambarkan status sosialnya, berasal dari suku apa, tetapi juga daerah dari mana dia berada, saudara. Itu bukan hanya sebagai identitas, keterpandangan dan keterhormatan dirinya, tetapi juga sebagai bentuk kebanggaan namanya, statusnya, pride-nya. Adakah di antara kita yang berkata, Pak Mimbar, kamu namanya siapa kepada saya? Adakah saya pernah menyebut nama kampung saya yang terpencil bahkan tidak ada di peta? Bahkan dulu kalau ditanya kamu sekolah di mana, aduh susah jawabnya karena nggak ada di peta dulu. Saudara, Yudas nggak begitu. Jadi setiap kali nama dirinya dia menyebut Yudas Iskariot atau orang memanggil Yudas Iskariot, sekaligus bukan hanya panggilan identitas, nama, tetapi juga pujian, tetapi sekaligus juga pengakuan dan kebanggaan. Maka setiap kali kita panggil Yudas Iskariot, dia mau bicara tentang apa? Hai pria terhormat yang terpandang dari kota yang sangat terkemuka di Yehuda. Tapi dipendekkan dengan nama Yudas Iskariot. Saudara, adakah yang punya nama seperti itu? Betapa mulia namanya. Ada Pak, nama teman saya sama dengan nama Nabi, tapi kelakuannya kayak Lucifer. Waduh, ada juga Nabi Lucifer dia. Saudara-saudara, kita belajar satu hal. Nama memang menggambarkan siapa kita. Tapi nama ternyata tidak membawa kita sesuai dengan namanya. Kalau kita tidak mengenal Kristus secara pribadi. Amin. Saudara, hati-hati. Jangan sia-siakan kasih Tuhan yang telah mengaruniakan kepadamu status terhormat. Kita terlepas dari apapun nama kita, ini juga ya saya tidak tahu ya nama. Selalu ada yang bertanya, nama saya kenapa nama Bapak Mimbar ya? Apakah yang dimaksud mimbar itu adalah yang tempat Bapak berkhotbah? Jadi kalau nanti mari saya undang pendeta mimbar berkhotbah di mimbar. Waduh, jadi saya berkhotbah di atas diri saya sendiri begitu. Mimbar, sekali lagi untuk yang kesekian kalinya saya klarifikasi ya. Mimbar dalam bahasa Batak artinya berubah. Mimbar, sebenarnya M-nya nggak ada. Dalam bahasa Batak itu M-nya nggak ada. Pelafalannya mimbar. Tapi jangan nanti, halo Pak Mimbar. Itu hanya orang Batak yang boleh bilang begitu ya. Artinya berubah. Walaupun yang memberi nama itu adalah dukun, saudara. Kakek saya dukun sebenarnya. Karena dia berharap secara jasmani, secara kehidupan dunia, hidup saya berubah. Jangan seperti kakeknya dukun dan miskin. Mungkin itu dalam benaknya. Karena orang Batak biasanya diberi nama dan disahkan namanya ketika dia dibaptis di gereja. Untuk memasukkan nama itu kakek saya bahkan tidak mau datang ke gereja kalau tidak ditambahkan nama itu. Bapak saya orang cukup modern, maka memberi nama Henry Hasiholan Sitompul. Karena dia sangat terkesima dengan Pangeran Henry. Tapi rusak karena kakek saya. Tapi ternyata Tuhan merekakannya untuk hal yang mulia. Karena dia akhirnya betul-betul berubah. Dari tidak mengenal Tuhan, dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Amin. Tetapi status sosialmu
keterpandanganmu, nama dan latar belakangmu, sosial, ras, keluarga, pendidikan, pelayanan, bahkan karena kelahiranmu, karena tempat tinggalmu, bahkan karena usia, jangan membuat engkau melupakan kasih Tuhan. Jangan menyanyiakan Tuhan. Sadarilah Tuhan mengaruniakan itu kepadamu. Bukan supaya engkau meninggikan diri setiap kali dia menyebut namanya Yudas Iskariot. Saudara, dia memuliakan dirinya, tapi seharusnya Tuhan dimuliakan melaluinya. Amin. Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat. Dia bukan hanya terpandang, saudara, tapi dia adalah seorang yang secara pribadi, dia sangat istimewa di hati Tuhan. Saudara, di dalam ayat 21 mengatakan demikian. Setelah Yesus berkata demikian, maksudnya berkata apa yang dimaksud berkata di sana, ayat 18 sampai dengan ayat 20 tentunya. Setelah Yesus mengatakan bahwa dia akan dihianati oleh orang-orang di sekelilingnya, dia sangat sedih, saudara. Terutama ketika dia mengetahui, saudara, bahwa yang mengkhianati itu adalah lingkaran dalamnya. Dan orang yang spesifik Yesus tahu. Dia memiliki hubungan istimewa dengan mereka satu persatu, tentu saja. Dia mengenal mereka luar dalam. Bahkan jauh sebelum mereka berjumpa dengan Yesus. Injil Yohanes menyebutkan hanya 3 kali dalam terjemahan baru, hanya 3 kali Yesus itu terharu, saudara. Hanya 3 kali. Dan 3-tiganya menggunakan kata yang sama dalam bahasa Yunani. Ditulis yang pertama ada di ayat 33 dari pasal yang ke-11. Ini adalah peristiwa kematian Lazarus ketika dia melihat Maria sedih dan menangis begitu rupa. Dia juga terharu dan menangis, saudara. Yang kedua, Yesus juga mengalami hal yang sama ketika dia bicara tentang kematian yang akan dihadapi. Dia menceritakannya. Lalu dia berkata, apakah yang akan kukatakan? Apakah kau akan berkata lepaskan aku daripada hal ini? Tidak. Dan dia sedih sekali. Karena murid-muridnya gak mau dengerin. Dan gak melekat sama sekali perkataan itu kepada mereka. Dia sedih sekali. Tapi yang ketiga, muncul di bagian yang kita baca ini di ayat 21. Dia terharu sekali, saudara. Ketika setelah dia membasuh kaki murid-muridnya, dia menjelaskan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 bahwa aku tahu siapa yang kupilih, aku tahu siapa yang akan mengkhianatiku. Dan dia mengutip itu Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10, saudara. Dan dia berkata, aku tahu siapa yang akan mengkhianatiku. Itulah suasana ayat 21, saudara. Suasana bagaimana perasaan hatinya yang sangat terharu. Sedih itu, bergumul. Dan ia mengulangi perkataan itu kepada murid-muridnya. Saudara, Yesus bukan pribadi yang oversensitive about everything. Dia beda dengan dunia kita saat ini. Dan dia beda dengan manusia pada umumnya. Walaupun dia adalah manusia 100%, 100% Allah, tetapi dia bisa merasakan, bisa mengungkapkan apa yang juga bisa kita ungkapkan dan rasakan, saudara. Kenapa? Karena penulis Ibrani juga berkata dia adalah imam besar. Betul, tetapi dia adalah imam besar yang dapat merasakan. Dia menggunakan istilah negatif ya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa mengalami apa yang kita alami. Dia sama dengan kita. Dia punya attachment, dia punya kedekatan personal, termasuk kepada Yudas. Pertanyaannya, mengapa Yesus terharu? Mengapa Yesus sedih? Karena yang mengkhianatinya bukan orang di luar di kelompoknya. Dia ngerti kalau imam-imam kepala, orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya, dia tahu itu. Tapi itu tidak membuatnya sedih. Yang paling membuatnya terharu adalah orang yang berada di lingkaran paling dalam. Ring satunya Tuhan. Saudara, kalau pernikahan dihianati oleh pasangan, itu jauh lebih berat daripada ketika dihianati oleh temannya.
Dihianati oleh teman dekat jauh lebih berat daripada dihianati oleh tetangga yang radius 20 km, bukan? Saudara, Yesus pun menyampaikan bahwa dia terharu. Yohanes mencatat itu. Tapi gimana Pak? Bukankah Petrus juga menyangkali Yesus? Mengapa Tuhan Yesus tidak terharu? Apakah Tuhan Yesus tidak terhubung dengan Petrus? No, bukan begitu. Betul, Yesus tahu bahkan memberitahu, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkaliku 3 kali. Dan begitu Petrus sudah 3 kali menyangkalinya, ayam berkokok bunyi, hoki kokok. Ini ayam Jepang ya. Tiba-tiba saya membayangkan adegan drama itu ya. Dia menengok ke kiri dan Yesus meniat kepadanya dan dia bertatapan muka. Lalu dia teringat, yang nangis bukan Yesus. Siapa? Petrus. Dan dia menangis begitu rupa, menggambarkan pertobatan. Tapi Yesus menangis karena Yudas tidak bertobat. Dia menangis, saudara. Bukan hanya karena orang dekat. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Apakah saudara pernah dikhianati? Oh, tiap hari Pak. Duh, ngeri banget hidupmu. Saya sering dikhianati Pak. Oleh teman, oleh pasangan, bahkan orang yang tidak pernah mengenal saya pun mengkhianati saya. Kok bisa? Iya, dia lambai-lambai saya pikir saya lambai lagi, ternyata bukan, itu kau yang bodoh, bukan. Saya pikir dia lambai saya Pak. Saudara, saya tidak tahu apa yang Anda alami, apakah Anda dikhianati, apakah Anda pernah mengalami, saya yakin setiap orang pernah mengalami kekecewaan seperti itu, bukan? Tetapi bagi Yesus yang paling mengecewakan adalah karena dia tahu sebelumnya. Dia tahu, oh betapa bergumulnya hati Yesus, saudara. Betapa sakitnya dia, dan dia tetap harus memperlakukan Yudas itu dengan baik. Saya ngerti perasaan itu. Karena pelayanan saya berhadapan dengan manusia kan. Oh betapa sakitnya hatiku ketika melihat ini. Tapi Tuhan memerintahkan saya untuk tunduk kepada firman Allah. Harus mengasihi orang-orang yang mengkhianati saya. Bukankah itu perintahnya? Apakah itu bukan munafik Pak? Tidak. Karena dia tidak membencinya. Yesus bahkan tidak membenci Yudas. Dia masih mempercakapkan banyak hal dengan Yudas dan murid-muridnya. Yudas bukan hanya istimewa di hati Tuhan sebagaimana murid-murid yang lain. Tapi para murid-murid juga memandang Yudas dengan penuh kepercayaan, saudara. Murid-murid yang lain itu punya afeksi yang sama seperti Yesus punya afeksi kepada Yudas. Memang bukti kedekatan mereka apa Pak? Salah satunya mereka berantem. Berebut. Mencari siapa yang paling besar. Jadi ada sisi positif saudara. Saya lupa buku yang menggambarkan tentang kedekatan afeksi itu dalam pertengkaran. Di dalam sebuah pertemanan itu ada. Jadi kalau ada yang berantem, itu nggak apa-apa. Karena hanya teman yang berkelahi, betul enggak? Nggak mungkin Anda berkelahi dengan orang yang beda provinsi kan? Apa lu? Anak Yamagata lu. Kan nggak lucu ya? Hanya teman yang berkelahi kan? Tapi masalahnya berkelahi lalu kemudian bisa berdamai kembali sebagai teman. Untuk bisa nanti kelak, udah kita damai dulu. Kalau nggak damai kapan lagi kita berantem, kan gitu. Saudara, itu menunjukkan afeksi, itu sudut pandang dari psikolog ya. Saudara, tetapi yang dimaksud apa? Yesus bahkan dengan terang-terangan menunjuk bahwa Yudas yang akan mengkhianatinya di hadapan para murid. Coba perhatikan ayat yang ke-27. Yudas menerima roti itu karena ayat yang ke-26 berkata, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Lalu dia celupin tuh rotinya. Lalu ya, kasih kepada Yudas, anak Simon dari Iskariot. Orang yang terhormat itu. Semua murid melihat dia memegang roti itu. Tapi tidak ada satupun yang mengira bahwa dialah pengkhianatnya. Atau saya boleh katakan, tidak ada satupun yang percaya bahwa dialah pengkhianatnya. Tapi mereka sibuk berkelahi. Dalam versi Matius, mereka bahkan ribut. Bukan saya, bukan saya, bukan saya. Mereka sibuk membenarkan dirinya.
Karena mereka tahu mereka semua berpotensi untuk mengkhianati Yesus. Biasanya kalau orang banyak bicara, dia paling salah. Saudara, di dalam Matius pasal 26 bahkan Yesus mengatakan, dia bukan hanya menerima roti yang aku celupkan, tapi bahkan tangannya ada di pinggan saya. Apa susahnya melihat tangan siapa yang ada di pinggan Yesus? Begitu dia mengatakannya, harusnya mereka semua tertuju kepada siapa? Kepada pinggan itu. Ayo, jempol siapa tuh? Apa susahnya? Saya menduga, karena mereka sangat percaya kepada Yudas. Karena dia orang terhormat. Masa sih orang dari Yudea? Masa sih keturunan yang sama dengan garis Yesus itu? Masa? Aku sih tidak percaya ya. No picture, hoax. Bahkan pernyataan Yesus itu dalam Lukas pasal 22 membuat mereka berantem, saudara. Memang murid-murid apapun berantem, saya bingung juga. Apakah dia menggambarkan kedekatan? Mungkin saja. Saudara, kalau begitu, apa yang bisa kita aplikasikan ya? Saudara, kalau kita semua sama dengan Yudas, Tuhan punya afeksi kepada kita. Buktinya dia rela mati di kayu salib dan menanggung segala derita. Karena dia mengasihimu dan mengasihiku. Dia jauh lebih besar kasihnya daripada wanita yang miskin dan tuli yang bernama Zang itu kepada anaknya. Kalau manusia seperti Zang, apalagi Allah yang menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita semua tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Dia punya afeksi kepada Anda dan saya. Maka hati-hati, jangan menyia-nyiakan kasih Tuhan. Sekalipun engkau punya posisi yang baik, engkau memiliki kedekatan dengan Tuhan, untuk kedekatan itulah engkau harus lebih berhati-hati. Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Tuhan mengaruniakan hatinya kepadamu. Gunakanlah hati itu, kebaikan Tuhan itu, untuk bukan hanya kita dihormati, tetapi kita menghormati Allah, mengasihi Tuhan yang telah memberikan hatinya kepada kita. Amin. Yang ketiga, Yudas bukan hanya dia terhormat, terpandang. Bukan hanya Tuhan memberikan hati kepadanya, memiliki tempat istimewa dalam hati Yesus. Tetapi di ayat yang ke-26 berkata apa? Mari kita baca sama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan dia dapat kesempatan, saudara. Dia dapat kesempatan. Dia banyak menikmati anugerah, kesempatan yang datang dari Tuhan. Oh, betapa banyak anugerah yang diberikan kepadanya. Betapa banyak kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Yudas. Ketika Tuhan memilih Yudas menjadi salah satu muridnya, dia tahu bukan kelemahan Yudas? Oh, dia tahu, saudara. Dia tahu tabiatnya, dia tahu karakternya, dia tahu dosa pencuriannya. Dia tahu perilaku Yudas. Mirip terhubung dengan kita. Ketika Tuhan berkata kepada kita, ketika kita merespon panggilannya dan dia berkata, aku mengasihimu, berapapun dosamu, berapapun besar pelanggaranmu, aku mengasihimu. Come, marilah, mari datang kepadaku. Yudas juga begitu, saudara. Tapi mengapa Tuhan masih memberi kepercayaan kepada dia? Kenapa Tuhan masih memberi kesempatan kepada Yudas untuk jadi muridnya? Bukan hanya jadi muridnya, saudara. Dia juga bahkan dipercayakan menjadi apa? Bendahara. Saudara, dia dikasih kesempatan 3,5 tahun. 3,5 tahun lama loh. 3,5 tahun lama loh, saudara. Kenapa ya Tuhan kasih kepercayaan itu? Supaya kelak ketika hari penghakiman tiba, lalu ditanya, mengapa engkau mengkhianati Yesus?
dia tidak lagi bisa berkata, aku gak dapat kesempatan kok untuk mengasihi Tuhan. No, 3,5 tahun Tuhan kasih kesempatan. 3,5 tahun. Itu sebab Tuhan memberi perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Di kebun anggur ditaruh, tempat yang istimewa. Persis seperti Yudas. Kebun anggur bukan tempat pohon ara. Pohon ara adalah pohon yang bisa berbuah di padang gersang, di padang pasir, dan bahkan lebih produktif. Tetapi ketika dia pindah tempat yang istimewa, tempat anggur ditanam, begitu subur, dia justru hanya rimbun daunnya, besar batangnya, tak ada buahnya. Tuhan katakan, kalau 3 tahun ini sudah ku cari buahnya, tapi enggak ada. Kata 3 tahun di situ, bukan 3 tahun. Karena dia baru boleh dipanen kalau dia sudah usia 3-4 tahun. Itu hukum dari ketetapan orang Yahudi. Jadi setelah 4 tahun, dia tidak siap untuk dipanen, tapi tidak menghasilkan buah. 3 tahun berturut-turut didatangi, tidak menghasilkan buah. 7 tahun, dia tidak menghasilkan apa-apa. Lalu Tuhan katakan dalam perumpamaan itu, pada tahun ketiga, kalau tidak berbuah, tebang. Aku telah memberi kesempatan kepadanya. Saudara, bahkan dalam ayat yang ke-26, dengan yang saya buat merah ini menyiratkan bahwa posisi duduk Yudas itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Semua penafsir setuju bahwa dia duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus persis. Karena di sebelah kanannya adalah seorang murid yang dikasihinya yang menyandarkan kepalanya ke dada Yesus. Itulah orang yang menulis Injil ini, yaitu Yohanes. Itulah orang yang kepadanya Petrus main mata dan memberi sinyal. Tanya siapa? Tolong tanya. Karena Petrus posisinya agak jauh dari Yesus. Dia main mata. Siapa? Sebelah kirinya Yudas. Maka begitu dia mencelupkan roti itu, lalu dia kasih ke sebelahnya. Saudara, posisinya, jabatannya, itu membuat dia dekat sekali. Jadi Tuhan kasih kesempatan, saudara, kepada dia. Tapi jauh daripada posisi duduk di perjamuan makan itu, saudara, ada kesempatan di mana Yudas bersama murid-muridnya hidup bersama dengan Yesus. Dia melihat, dia mendengar secara eksklusif maupun secara komunal. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-23 dari Lukas pasal 10. Kita baca sama-sama. Sesudah itu ya berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, karena aku berkata kepadamu, saudara, apa maksudnya ya? Yesus mau bilang setelah dia mengajar orang banyak secara komunal, lalu dia menengok kepada murid yang 12 itu dan berkata, hei dengar, banyak orang yang melihat, mau lihat seperti yang kau lihat ini. Bagaimana banyak orang menerima segala sesuatu yang baik. Banyak orang mau mendengar apa yang kukatakan ini. Tapi engkau begitu bersyukur, begitu banyak anugerah. Tetapi banyak nabi, banyak raja tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar apa yang kau lihat dan kau dengar. Apa maksudnya? Saudara, yang dimaksud adalah sedikit saya coba menjelaskan. Yang pertama, dia diberi kesempatan mendengar pengajaran kan. Begitu indah pengajaran itu. Mulai dari khotbah di bukit dalam Matius pasal yang ke-5, pengajaran secara komunal, maupun secara eksklusif, bahkan dibimbing dalam praktek lapangan oleh Tuhan Yesus. Karena diutus berdua-berdua, berpasangan, betul? Diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit. Yudas diberi kesempatan untuk melihat semua mujizat. Mulai dari hari pertama mereka mulai melayani. Mengubah air menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana. Yudas hadir di situ. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jangan terbalik ya. 5 ikan 2 roti.
Yang penting sisanya 12 bakul, Pak. Saudara-saudara, bahkan dia ikut serta melayani, mendistribusikan roti itu. Dia bahkan juga ikut mencicipi roti yang datang dari tangan Tuhan itu. Saya juga ingin rasanya kalau bisa ya mencicipi roti itu rasanya gimana ya. Lebih enak gak dari roti 7-Eleven? Kayaknya lebih enak deh. Dari sorga, saudara, datangnya. Dia juga diberi kesempatan melihat bagaimana Lazarus yang sudah meninggal lebih dari 4 hari itu. Yang sudah berbusuk, saudara. Sudah bau sekali. Depan kuburannya Yesus berseru dan manggil, Lazarus, keluar! Untung dia panggil secara spesifik Lazarus. Kalau dia panggil, hei semua orang mati keluar. Keluar semua nanti bagaimana tuh? Syukurnya cuma Lazarus yang keluar kan. Itu pun sangat mengherankan. Maka Yesus memanggil Lazarus, keluar. Yudas melihat itu. Saudara, Yudas diberi kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, konsepsi hidup bersama dengan Tuhan Yesus ini adalah hidup tidur sama-sama dengan murid dan Yesus. Bangun, yang pertama dilihat siapa? Yesus. Berjalan bersama Yesus. Diutus oleh Yesus. Diberi kuasa oleh Yesus. Diajar oleh Yesus. Seluruh aktivitasnya selama 3,5 tahun bersama Yesus. Saudara, semua aktivitas guru dan murid dilakukan oleh Yudas bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Bahkan di akhir hidupnya pun Yesus masih memberi kesempatan kepada Yudas untuk dibasuh kakinya oleh guru yang agung itu. Seolah tidak cukup kasih Tuhan yang begitu besar selama 3,5 tahun ini. Saudara, saya yakin jika ada tawaran untuk mengisi posisi murid selain Yudas untuk menggantikannya selama 3,5 tahun, siapa yang bersedia? Nanti saya jadi pengkhianat Yesus, Pak, katanya. Saudara, kalau diminta untuk mengisi posisi murid yang kosong, ada lowongan terbuka, 1 murid untuk mengiringi Yesus selama 3 tahun, saya akan angkat tangan, saudara. Saya ingin mendengar dari guru yang agung itu, guru yang ajaib itu. Saya ingin melihat wajah juru selamat kita. Saya ingin memegang tangannya. Saya ingin melihat wajahnya. Saya ingin mendengarkan suaranya yang begitu lembut. Dan dia berkata, hatiku begitu sedih melihat domba-domba yang tidak bergembala. Berilah dia makan. Saya ingin rindu melihat ketulusan hatinya. Bahkan senyumnya yang penuh dengan kemurnian itu ketika orang membenci dan menganiaya, bahkan menghinakan dia. Saya rindu ingin melihat itu. Maka waktu merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya berdoa lagi, Tuhan cepat datang dong. Amin. Saya belum lulus, Pak. Kok kasih yang belum lulus. Gak ada urusannya. Tuhan datang, kita masuk surga, ketemu dengan Tuhan, betul. Saudara, itulah esensi hidup bersama dengan Kristus. Dalam Alkitab, konsepsi hidup dengan Kristus adalah kehidupan surga itu sendiri, saudara, secara esensial. Hidup bersama dengan Yesus itu yang dijelaskan oleh Alkitab. Di dalam Lukas pasal 23, ayat yang ke-43, Yesus berkata, bukan hari ini engkau ada di sorga, tetapi dia berkata apa? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Jauh sebelum dia mengatakan itu kepada penjahat itu, 3,5 tahun, 12 murid ini sudah bersama-sama dengan dia. 3,5 tahun dia mengalami surga di dalam dunia. Maka tidaklah salah kalau kita mengatakan dengan jelas bahwa bersama Kristus di surga, itu adalah surga. Sekalipun kita masih ada di dunia. Bersama dengan Kristus itu adalah surga. Maka hari ini mari kita iring Tuhan ya, tiap-tiap hari. Tiap pagi yang pertama kali kita sapa adalah Juru Selamat kita. Oh Tuhan, terima kasih. Karena bersama dengan Kristus, itulah esensi daripada surga. Sekalipun kita masih di dalam dunia. Bersama dengan Kristus kita punya damai sejahtera.
kita punya sukacita. Itu semua esensi yang ada dalam sorga, bukan? Sekalipun ada banyak kesulitan, ada banyak permasalahan. Saudara-saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Gunakan kesempatan sedemikian rupa untuk memuliakannya. Ketika engkau diberikan anugerah oleh Tuhan, hidup, gunakan dengan baik. Ketika Tuhan menganugerahkan engkau pekerjaan di Jepang, gunakan dengan baik. Ketika engkau diberi Tuhan gereja yang baik, gunakan dengan baik waktu kesempatan. Jangan banyak berdalih. Aku gak bisa gereja karena aku kerja. Saudara, bukankah engkau berdoa untuk pekerjaanmu itu? Lalu mengapa setelah engkau dapat pekerjaan dari Tuhan, lalu engkau berkata, Tuhan, pekerjaan yang kau kasih membuat aku gak bisa ke gereja menjumpai engkau. Betapa berdosanya kita kepada Tuhan. Betul? Lalu kita berkata, aku sudah punya anak Pak, aku gak bisa melayani Tuhan. Bukankah engkau berdoa untuk anak itu? Mengapa sekarang engkau menjadikan apa yang Tuhan kasih? Engkau katakan kepada Tuhan, aku gak bisa lagi Tuhan, karena engkau yang sudah kasih. Gak fair, bukan? Saudara, jika Tuhan mengaruniakan kepadamu materi, Tuhan memberikan kepadamu untuk memuliakannya, bukan supaya engkau dimuliakan dari tinggi. Layani Tuhan, layani gereja di mana engkau berada. Layani Allah dan ingatlah, jangan sia-siakan Tuhan yang telah mengaruniakan kesempatan yang kepadamu diberikan. Yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Yudas adalah seorang yang terhormat. Kedua, Yudas adalah seorang yang ada di hati Kristus, dekat. Ketiga, Yudas adalah seorang yang banyak diberi anugerah dan kesempatan. Yang terakhir, Yudas adalah seorang yang dipilih. Saudara, dipilih itu anugerah yang sangat besar, saudara. Dari sekian banyak manusia yang kira-kira kalau saya tidak salah sekarang ada berapa? 7 miliar? 8 miliar manusia di dunia ini. Ada 200 sekian orang yang percaya di gereja ini, di Jepang ini. Dari sekitar 135 juta orang di Jepang ini. Anda bagian daripada 1%-nya, saudara. Di Jepang ini. Dan Injil memberitahu kita bahwa Yesus memilih 12 murid. Dari sekian banyak manusia yang bisa dipilihnya, dia pilih manusia seperti Yudas. Tapi bukan hanya itu, saudara, dia juga dipilih dari murid-murid yang 12 itu, lebih spesifik lagi, dikecilkan lagi, dia dipilih menjadi bendahara. Kalau Yesus bersama dengan 12 murid adalah pemerintahan atau negara, maka dia adalah menteri keuangan. Berarti dia orang penting, saudara. Negara nggak jalan kalau nggak ada dia. Kepada satu orang dipercayakan bendahara setelah dia dipilih menjadi murid. Bukankah itu sesuatu hak istimewa dan ganda, saudara? Kalau Anda dipilih jadi murid Kristus, Anda diberi kesempatan untuk datang ke Jepang, Anda yang bukan siapa-siapa, kita yang bukan siapa-siapa, bukankah itu harusnya kita bersyukur ya? Kita dipilih dan ditentukan di saat banyak orang yang punya keunggulan lebih daripada kita. Amin. Saya nggak tahu apakah kita sadar untuk itu. Dia tidak bicara dia dipanggil karena dia orang terpandang. Enggak. Kalau begitu harusnya dia lebih banyak orang seperti dia yang dipanggil. Tapi kenapa cuma satu? Tapi Yudas justru yang begitu penting itu berguna bagi hajat banyak muridnya. Tetapi justru orang yang mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati Yesus dengan menukarnya dengan 30 keping uang perak. Betul tidak? Saudara, dari sini kita melihat betapa rendahnya dia menilai Yesus 3,5 tahun. Dari semua mujizat, semua pengajaran, semua kesaksian yang bisa dia lihat dan dia dengarkan, dia alami. Masa dia menilai Yesus hanya 30 keping uang perak, saudara. 30 keping uang perak itu hanya seharga budak yang mati kena tanduk, saudara. Dalam Keluaran pasal 21, 32 itu memberikan kita kisah itu.
Yudas hanya menganggap Yesus itu setara budak, saudara. Rendah banget. Ketika Yudas kemudian menyesali perbuatannya dan menyadari bahwa dia telah menyerahkan orang yang tidak berdosa, dia memang mengatakan dengan jelas dalam Matius pasal 27 ayat 4, dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan nyawa orang, darah orang yang tak bersalah. Tapi tidak ada kesempatan lagi. Penyesalannya terlambat. Dia berusaha memperbaiki perbuatannya pun tidak ada gunanya. Karena kesempatan sudah selesai, sudah ditutup. Kemurahan Tuhan baginya cukup. Dan akhirnya Matius pasal 27 ayat 3-5 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 18-19 mencatat dia akhirnya pergi dengan penuh penyesalan dan begitu malu menggantung dirinya di tanah yang dibelinya dari hasil penjualan untuk menyerahkan Yesus. Hati-hati dengan kekayaan. Hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan posisi. Hati-hati dengan jabatan. Hati-hati dengan kuasa. Hati-hati dengan semua hal. Kenapa? Posisi, materi, kelimpahan, kekayaan yang kita raih sesungguhnya tidak pernah mengubah kita. Itu hanya mempertebal siapa kita sesungguhnya. Ingat, uang yang kita punya begitu banyak, itu tidak mengubah kita. Kalau kita berkata, dia berubah ya gara-gara dia udah kaya sekarang. No! Dia sebenarnya gak pernah berubah. Uang itu hanya mempertebal siapa dia. Kalau dia udah kaya jadi pelit, emang dari dulu pelit udah. Begitu dia punya banyak duit, jadi kelihatan mau benar-benar pelit. Kalau dari dulu dia suka ngomongin orang, begitu dia udah mempunyai segala sesuatu, dia tidak akan berubah. Hanya dipertebal oleh kuasa keuangan, kelimpahan, materi dan kekayaan. Hati-hati. Saudara, jangan hianati kasih Tuhan. Jangan hianati panggilan Tuhan bagi kita. Jangan. Yang telah menempatkan kita pada posisi terhormat. Dipilih dan dipercayakan Tuhan begitu rupa. Saudara, jabatan, tugas, pekerjaan, pelayanan adalah anugerah Tuhan. Keluarga bahkan itu adalah anugerah Tuhan. Jangan hianati semua yang Tuhan sudah beri. Amin. Jangan biarkan semua yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita meninggalkan Tuhan seperti Yudas. Karena ketika itu kita lakukan, kesempatan itu berhenti. Kita akan menjadi seorang anak yang mengkhianati mamanya yang bernama Zak. Dan pada waktu dia sudah tiada, dia menangis dan tidak ada artinya. Saudara, apa kesimpulan kita hari ini? Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Dia dengan penuh cecuran air mata, dia membasuh kaki para murid. Oleh karena itu mari ingat kembali hari ini. Ingat kasih Tuhan. Ingat kepercayaan, kesempatan yang diberikan kepada kita. Ingat anugerah yang dicurahkan, yang dipercayakan kepada kita. Semua kemurahan Tuhan. Ketika engkau sakit, engkau berdoa, Tuhan pulihkanlah, Tuhan beri kesembuhan. Ketika engkau berkekurangan, Tuhan berikan kecukupan, Tuhan beri kelimpahan. Apalagi yang kurang. Maka Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kenapa engkau masih minta sesuatu yang ada dalam dunia? Bukankah Tuhan itu cukup bagimu? Jangan sia-siakan kasih Tuhan, apapun kondisimu hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar betul seringkali kami menjauh daripadamu. Ketika kami sudah mulai cukup mampu, mapan, kami tidak lagi berdoa kepadamu. Kami tidak lagi berseru memanggil namamu.
Padahal pada waktu kami dalam kekurangan, keterbatasan, kesakitan, kami berseru-seru nama Tuhan. Kami mengharap pertolongan Tuhan. Ketika kami tidak memiliki apapun, kami memohon kepada Tuhan. Tetapi ketika kami menikmati segalanya, kami merasa kami sudah mampu. Kami mengkhianati Tuhan. Kami menyanyiakan kasih Tuhan. Oh, Juru Selamat kami yang hidup, kami belajar hari ini untuk tidak mengulangi perbuatan Yudas. Dan kalau kami kedapatan pernah menyangkalimu ya Tuhan, biarlah kami belajar dari Petrus yang menangis begitu hancur hatinya. Dan tidak lagi berani mengatakan kepada Tuhan, aku mengasihimu ya Tuhan. Tapi kami mau menyatakan bahwa kami sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak punya kemampuan ya Tuhan. Mohon Tuhan mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu. Karena kemampuan kami adalah perlawanan kepada Allah. Kesanggupan kami adalah menghindar dari Tuhan. Satu-satunya perkenanan Tuhan adalah kekuatan, sukacita dan kesetiaan yang datang dari Tuhan. Menguatkan hati kami yang penuh dengan kelemahan ini. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan seringkali keterhilangan ini. Tuhan tolong kami dan mampukan kami. Jangan berikan kepada kami kekayaan. Sehingga kalau kami merasa kaya, mampu, kami kemudian melupakan Tuhan. Dan jangan berikan kami kemiskinan. Karena kalau kami miskin, kami mencuri dan kami menghina anugerah Tuhan. Berikan kepada kami kecukupan sesuai dengan yang Tuhan boleh kehendaki. Berkati semua jemaat-Mu hari ini. Pimpin setiap pribadi. Biar setiap kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan ini. Tidak terkecuali. Tidak menyanyiakan kasih Tuhan. Sambil kami juga mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Untuk semua saudara kami dalam syafaat kami. Yang berulang tahun pada minggu ini. Mohon Tuhan memberkati saudara Heri Joni Aroy Kacaribu. Saudari Belinda Pandora. Saudara Arifson Purba. Saudara Fernando Lendeng Tariang. Saudari Putri Hana Panjaitan. Saudari Maria Francisca Rajagukuk. Saudara Rivaldi Wowiling. Saudari Sinta Tampubolon, semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini maupun minggu yang lalu. Kami juga mengingat teman-teman kami yang mungkin luput dari perhatian kami. Mohon Tuhan memelihara mereka. Yang berulang tahun Tuhan pimpinlah hidup mereka. Seperti Engkau mengaruniakan kesempatan untuk menapaki usia yang Tuhan beri, demikianlah kiranya Tuhan memberi kemampuan bagi mereka untuk bisa menjalaninya. Dengan gentar kepada Allah, makin melekat kepada Tuhan dan kebenarannya. Tuhan berkati dengan limpah. Mohon Tuhan memberi kekuatan, kemampuan untuk bisa dapat terus pulih dan bergantung pada Tuhan di tengah kesakitan yang mereka alami. Baik untuk Ibu Ellen, untuk Ibu Wina, untuk Ibu Diana, Bapak Alvin yang hari ini akan memasuki persiapan operasi. Mohon Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Memeliharakan dan memampukan tim dokter yang akan menanganinya. Dan memberkati juga Pak Sakurai yang dalam proses pemulihannya. Berkatilah semua jemaat yang kelemahan tubuh, mengalami sakit, mengalami duka, mengalami air mata, mengalami banyak kekecewaan, banyak kesulitan. Bukakanlah hati mereka dan hiburkanlah yang mengalami banyak kesulitan. Teguhkanlah yang mengalami banyak pergumulan. Kuatkanlah pundak yang tengah bergumul menanggung beban dalam kehidupannya. Dan berikan sukacita, damai sejahtera dalam hati mereka. Kami mohon kiranya Tuhan menolong seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Baik di Tokyo, di Pospei, maupun di seluruh G3 di seluruh Jepang. Tuhan berkatilah. Satu persatu anugerah Tuhan. Mengurapi hamba-hamba-Mu sehingga firman Allah boleh dipaparkan dengan begitu lugas dan sungguh murni disampaikan. Dan berkati kami semua ya Tuhan. Sebentar kami akan mengambil sakramen perjamuan kudus. Bila roti dan anggur ini
boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami akan perkenanan Tuhan dan belas kasihan Tuhan melalui anak yang tunggal itu. Mohon Tuhan dimuliakan juga dan mengingatkan kami terus untuk karya dan anugerah Tuhan. Sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa kepadamu ya Bapa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk